Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini yang cerah, senang sekali saya bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sesuatu yang beyond selanjutnya dalam penelitian yang bermanfaat dan semoga saja bermanfaat buat kita semua. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana topik yang sangat hangat pada era sekarang, yaitu tentang smart system. Tentu saja smart system di berbagai hal, dan saya mengambil sebuah topik bagaimana next generation smart system, malah dengan pendekatan 4 layer. Ada 4 layer sistem modern yang dihubungkan dengan activity theory, bagaimana ini akan membuat perspektif paradigma yang baru, bagaimana kita memandang smart system. Jadi memang pada riset yang menarik ini, kami ingin membahas bagaimana paradigma baru dalam pengembangan smart system yang akhirnya dijadikan sebuah kerangka 4 layer dari sebuah konsep kami yang diintegrasikan dengan activity theory. Dalam perspektif tentu saja akan memandang dari sudut pandang ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Tujuannya bagaimana memahami paradigma ini mempengaruhi perkembangan smart system, serta semoga memberikan wawasan tentang implikasi teoritis dan praktisnya tentunya. 4 layer sistem modern itu akan menjadikan satu sistem yang terdiri dari layer-layer instrumentasi, sistem informasi, business intelligence, dan layer di atasnya adalah gamifikasi yang merupakan bagian komponen inti dari smart system yang kami bangun sebagai satu paradigma baru. Setiap lapisan tentu saja memiliki peran penting dalam berbagai hal tentunya. Berbagai hal itu adalah bagaimana inti dari proses teknologi yang dihubungkan dengan people-nya. Jadi hubungannya antara people, proses, dan teknologi yang kami satukan menjadi layer per layer dalam 4 layer itu. Integrasi layer itu membentuk basis yang kokoh menurut kami untuk pengembangan smart system. Jadi membangun kerangka teori arsitektur yang biasanya ad hoc, tapi kita membuat sesuatu yang komprehensif dari sudut pandang berbagai sudut pandang, misalnya dari konteks ontologinya, memandang bahwa ada entitas sosioteknis yang kompleks yang melibatkan aspek manusia, teknologi, dan prosesnya tentunya. Itu dari sudut pandang ontologi. Tentu saja dalam hal epistemologi, pendekatan multidisiplin digunakan untuk menghubungkan pengetahuan dari berbagai bidang, cukup banyak bidang-bidang yang akan terlibat menjadi transdisiplin. Sedangkan dalam aksiologi ini mengakui nilai-nilai etis, bagaimana mempunyai nilai-nilai baru dan berimplikasi sosial yang harus diperhatikan dalam pengembangan dari desain, implementasi maupun evaluasi dari smart system. Diharapkan dengan memadukan paradigma baru smart system 4 layer ini, yang di sana ada activity theory dan tentu saja organisasi, itu memberikan kontribusi agar dapat memahami bagaimana dinamika dan potensi pengembangan smart system. Jadi kita mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian, dan kesimpulan. Ini yang kita alami pada masa sekarang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa dulu 10 bahkan 15 tahun yang lalu tidak terbayangkan sebelumnya kita menyaksikan film-film yang begitu hebat, bahwa ada mobil bisa jalan sendiri, ada telepon yang bisa kita bawa kemana-mana, atau banyak hal yang sepertinya hayalan dan saat ini terjadi. Dan memang sudah diprediksi bahwa dunia semakin kompleks seiring dengan waktu yang berkaitan dengan people, proses, dan teknologi. Banyak
persoalan yang sangat kompleks yang dihadapi saat ini, dan kemunculan teknologi dengan prosesnya mengakibatkan adanya teknologi singularity yang mengakibatkan potensi peradaban manusia itu bisa bergeser jika people dan prosesnya tidak bisa mendekati teknologi singularity sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa ini menjadi latar belakang bagaimana membuat paradigma konsep smart menghubungkan antara people, proses, dan teknologi tentunya. Dengan demikian, jika kita runut lagi dari people, proses, dan teknologi, itu bisa kita uraikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa ada konsep transformasi digital ataupun apa, itu ada hal yang bisa kita uraikan, bahwa ada suatu activity teori, activity system namanya, yang diawali oleh tahun 1920 oleh Vygotsky, bahwa ada subjek dalam hal ini adalah manusia, people, yang kalau kita uraikan dalam prosesnya itu mempunyai objek dan selalu memiliki objek. Jadi itu dasar dari bagaimana menghubungkan people, proses, dan teknologi di activity theory di awal di tahun 1920. Kemudian dikembangkan lagi oleh Leontief bahwa ada subjek yang melakukan kegiatan, tindakan menuju objeknya, menghasilkan tujuannya, itu selalu dimediasi oleh tools. Jadi ada segitiga akhirnya dibangun, bahwa ada subjek dan objek yang dimediasi oleh tools. Ini menjadi penelitian yang cukup banyak, berkembang menjadi penelitian yang berkaitan dengan human computer interaction, ya. Bagaimana manusia, human, people menggunakan teknologinya untuk tujuan tertentu. Jadi ada subjek yang dimediasi oleh tools untuk mencapai objektif agar menjadikan outcome-nya. Itu di tahap awal. Jadi kalau kita jabarkan, ada tadi konsep people, proses, dan teknologi, kita jabarkan lebih rinci, lebih detail, dan lebih komprehensif menjadi activity theory yang tadi ada subjek, ada people, yang prosesnya menggunakan teknologi untuk mencapai hasil tujuan tertentu. Nah, Engstrom di tahun 99 itu mengembangkan segitiga tambahan, bahwa dalam organisasi itu ada rules. Jadi subjeknya itu dengan toolsnya itu akan berkaitan dengan rules. Subjeknya dengan toolsnya itu akan berkaitan dengan community, atau subjeknya people di dalam satu organisasi dibagi-bagi lagi menjadi peran-peran, namanya division of labor. Nah, ini adalah konsep awal bagaimana proses people teknologi menuju smart system, sistem cerdas yang diuraikan di dalam activity theory. Nah, bagaimana hubungannya dengan organisasi? Tentu saja setiap subjek menuju objek dilakukan dalam kapasitas organisasi, itu organisasi activity. Jadi semua kegiatan diorganisasikan menjadi satu level atau beberapa level. Kalau dilihat di Peter F. Drucker sudah menguraikan bahwa kecerdasan organisasi itu terkait dengan activity theory sebetulnya. Kecerdasan organisasi itu dilakukan oleh karyawan-karyawan, people yang ada di organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana mencapai tujuan tertentu dengan toolsnya, itulah sebuah kecerdasan organisasi yang dibagi menjadi 4 layer. Layer pertama, layer kedua, kecerdasan organisasi layer ketiga, dan layer keempat. Di mana kalau kita lihat masing-masing di dalamnya ada activity systemnya, ya. Activity system dalam smart organisasi. Kalau di level atas tentu saja dari sisi strategis sudah mempunyai tujuan yang sama,
goals yang sama, dengan people semua yang ada itu mempunyai tujuan yang satu, yaitu objek dan goalsnya, visi misi yang sama, policy yang sudah sama. Itu di level kecerdasan organisasi di level 4. Di bawahnya tentu saja terkait bagaimana bicara di level kecerdasan organisasi untuk mengatur bagaimana konsep core bisnisnya di internal maupun di eksternal. Di bawahnya secara operasional. Kalau di level 3 itu bicaranya tentang taktis ya. Di layer 2 itu biasanya sudah ngobrol bagaimana antar bagian berinteraksi untuk menghasilkan objektif dan goals. Dan di layer 1 itu cukup banyak activity system yang terkait antar people yang cukup banyak. Biasanya ini para karyawan yang terlibat. Maka dari itu inilah yang dinamakan smart organization di tahap awal. Bagaimana mau membuat strategi, taktik dan operasional yang satu sama lain menjadi sistem. Jadi dinamakan inilah struktur smart organization. Di levelnya berkaitan antara activity system dengan organisasi apapun. Tentu saja bagaimana kalau didekatkan dengan aplikasi yang modern saat ini, kecerdasan organisasi tadi, smart organization itu dihubungkan dengan 4 teknologi. Jadi bagaimana layer 1 sampai 4 itu konsentrasinya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Tentu saja biasanya dari layer 1 ya. Layer 1 bagaimana mendapatkan informasi yang diperlukan, apakah langsung dari lingkungan, tentu saja kalau teknologi saat ini dinamakan IoT, atau memanfaatkan manusia sebagai pengguna, yaitu human content interaction dengan mobile apps, dengan website, augmented reality atau virtual reality. Atau bagaimana menyimpan, mengelola data dalam jumlah yang banyak, jadi big data. Atau bagaimana mendapatkan makna penting dari menggunakannya, ada AI, machine learning, sistem gamification. Jadi ini adalah rangkaian jika dikembangkan menjadi smart organization yang tadi dihubungkan dengan 4 teknologi. Jadi kalau kita hubungkan ternyata smart organization dengan ini terbentuklah dalam satu smart system. Jadi kalau kita lihat adalah bagaimana pandangan ontologi realitas sekarang bahwa ada organisasi yang dihubungkan dengan smart organization menjadi big data, dan inilah yang kami sebut 4 layer smart system. Smart system level 1, smart system level 2, smart system level 3, smart system level 4, di mana semuanya memiliki kecerdasan masing-masing dengan pendekatan teknologi tentunya. Jadi ada smart cyber physical yang dapat dianalisa menjadi 4 tataran. Ada tataran instrumentasi, tataran bisnis intelligence, tataran gamifikasi. Itu bagaimana keempat-empatnya menentukan kecerdasan masing-masing tadi ya, layer 1, layer 2, layer 3 dan 4 yang berkaitan dengan proses people dan teknologi. Jadi kalau dilihat lagi ada lebih diuraikan lagi, pasti di level 1 biasanya sebelum di level 1 ada layer 1 ada yang terkait dengan fenomena, ada yang terkait dengan bagaimana data-data sudah mulai terkumpul tapi belum ada database-nya. Di layer 2 ada simple local database. Kemudian layer 3 ada portfolio database dengan business worldwide portfolio. Level 4 lebih besar lagi, ada game objektif dengan manipulasi level dalam. Kalau kita lihat hubungan antara organisasi, activity theory dan 4 teknologi, jadi itu membentuk satu layer dalam smart system. Secara desain kita akan mulai dari level yang 4, kemudian secara implementasi kita akan melihat dari level yang pertama, yaitu tataran instrumentasi. Dan dengan demikian inilah yang terjadi, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan itu. Dengan demikian, jadi smart system dalam ontologinya atau epistemologi itu merupakan gabungan antara teknologi IoT, modeling
AI, HCI, yang diwujudkan dalam platform Big Data yang tergambar dalam satu kerangka organisasi. Di sana ada activity system yang dalam hubungannya adalah mencapai tingkat kecerdasan organisasi per masing-masing layer. Dengan demikian, semua sistem masa depan itu merupakan smart system dengan pandangan yang baru adalah menjadi rancang bangun acuan ke depannya. Jadi bagaimana kita menguasai rancang bangun tersebut dalam sudut pandang people, process, dan teknologi agar menguasai semua smart system dalam kapasitas yang lebih besar. Jadi ini contohnya bagaimana kasus misalnya service problem management di sebuah perusahaan kita selesaikan dengan kerangka ontologi epistemologi di sebuah perusahaan. Jadi ada penyelesaian masalah yang terkait dengan level 1 sampai level 4. Jadi kesimpulannya, sistem modern dan activity theory dalam paradigma baru pengembangan smart system memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi smart system. Melalui penggunaan 4 layer itu dapat menganalisis bisnis, mengolah, sampai memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Activity theory digunakan juga untuk menganalisis interaksi kompleks antar pengguna, sehingga diharapkan dengan adanya smart system yang paradigma di level ini, kita akan bisa mengembangkan smart system yang efektif, tentu saja dengan memperhatikan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.